saja beres. Jawaban seriusnya adalah sejak SD saya menulis untuk majalah-majalah anak-anak seperti Bobo, Tom-Tom, zaman yang lebih lama lagi ada Kuncung dan seterusnya. Saya menulis cerpen, puisi, prosa pendek-pendek, dimuat sama Bobo tidak. Tapi saya bisa mengklaim saya sudah menulis untuk mereka, ya kan? Zizi. Nah, ini menarik nih Zizi. Zizi, kamu baru oh Zizi? S-I-S-I. Oh, Sisi, itu di belakang. Sisi, orang galau itu adalah orang yang sangat potensial membuat karya-karya terbaik. Aku serius. Karya-karya masterpiece di dunia ini, entah itu lukisan, entah itu buku, biasanya lahir ketika penciptanya, penulis ataupun pelukisnya dalam fase-fase paling galau sekali dalam hidup. Jadi kalau kamu galau, kamu tidak bisa mengubahnya jadi sebuah masterpiece, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nah, hanya saja mulailah memahami sebuah fakta yang sangat menarik. Manusia modern hari ini menulis minimal 1000 kata per hari. Menurut survei. Surveinya siapa? Surveinya saya. Mari kita hitung kalau nggak percaya. Kalian ngirim SMS sehari berapa kali? Katakanlah 20 kali. Satu SMS 10 kata, 200 kata, bungkus. Kalian sehari ngirim WhatsApp, BBM, Line, chat, dan seterusnya sehari berapa kali? Totalkan semuanya 1000 kata per hari. Ngapal hafalan salat gelisah itu hanya 46.000 kata. Artinya apa? Kamu geser kesibukan kamu yang hanyalah menghabiskan waktu katakanlah ya, kadang-kadang chat itu juga nggak terlalu serius amat, menjadi sesuatu yang bermanfaat. Hanya butuh 46 hari jadi novel. Di sebuah acara, saya lupa di mana, di Jogja kalau nggak salah, ada anak yang bertanya begini, Bang Tewe, Anda itu setahun menerbitkan 2-3 buku, minimal 2 buku. Bagaimana Anda bisa seproduktif itu? Saya tanya balik ke dia. Nah, kamu punya Twitter? Punya Bang. Boleh kita buka Twitternya? Oh, boleh. Berapa kamu sudah nge-tweet? Oh, sudah 50.000 kali dia nge-tweet. Setahun terakhir. Kalian jangan itu ya, kamu cek Twitter kalian hari ini, boleh jadi kalian bagian dari itu. Karena ketahuilah, kalian cukup nge-tweet 15.000 dalam setahun. Satu tweet itu isinya 10 kata, kalian sudah menulis 150.000 kata. Kalian sudah menulis 3 novel. Maka pertanyaannya, siapa yang lebih produktif, saya atau kamu? Lebih produktif kamu kan? Kamu. Tapi Bang Tere, isinya kan cuma RT, ya. Tapi tetap saja, kalian sudah menulis walaupun hanya RT. Retweet kan? Ya, paham maksudnya? Nah, pertanyaan paling mendesak bagi kamu adalah bukan masalah bagaimana nanti saya menulis ekonomi dan politik dan seterusnya. Pertanyaan paling mendesak adalah bagaimana menumbuhkan kebiasaan menulis itu menjadi sesuatu yang kamu bisa disiplinkan tiap hari. Dalam sehari tidak perlu nulis 5-6 jam, tidak perlu. Cukup 30 menit sampai 1 jam saja. Kamu sudah bisa menulis 1000 sampai 2000 kata. Males nulis novel, kamu ganti dengan nulis notes. Males nulis notes, blog, kamu ganti dengan nulis artikel. Males nulis artikel, kamu ganti dengan menulis cerpen-cerpen, puisi, sajak, dan seterusnya. Apakah saya harus mulai menulis hal-hal serius? Terserah kamu. Karena bagi seorang penulis, yang paling penting adalah menulis hal-hal yang kamu sukai dan relevan bagi kamu. Nggak mendesak juga kamu harus menulis tentang ekonomi dan politik. Apa poin? Kecuali kalau kamu memang suka, silakan. Karena cukup dengan menulis hal-hal galau dan lucu, orang bisa menjadi penulis yang produktif dan sangat dikenal. Paham maksudnya ya? Baik, yang ketiga adalah gigi writer block. Itu pertanyaan saya tadi. Apakah itu sugesti atau nyata? Kamu jawab sugesti. Kalau menurut saya, writer block itu tidak lebih tidak kurang adalah lapisan argumen dari seseorang yang pada kenyataannya simply 5 huruf saja, M-A-L-A-S,
selesai penjelasannya. Itulah kenapa penting sekali kamu punya motivasi terbaik dalam menulis. Karena hanya dengan itulah cara menaklukkan writer block, mood jelek, ditolak oleh penerbit. Pernah nonton Three Idiot? Pernah nonton Three Idiot? Tahu apa yang dikatakan si Rancho sama Aldas Cancat? Lakukan yang terbaik, bukan Alisbelnya ya. Lakukan yang terbaik, maka kesuksesan akan datang dengan sendirinya. Sama seperti penulis. Penulis itu deh, nggak usah bermimpi kalian besok lusa punya novel terkenal. Jauhkan mimpi besok lusa jadi film-film. Cukup tulislah yang terbaik, maka kesuksesan akan datang sendiri ke kalian. Tanpa terasa novelku sudah banyak yang baca. Tanpa terasa novelku sudah banyak di lemari, di rak-rak toko buku. Tanpa terasa novelku sudah difilmkan dan sebagainya. Belajarlah dari film Three Idiot. Lakukan yang terbaik, maka kesuksesan akan datang. Itulah motivasi. Yang ketika kalau kamu bete misalnya ya, aku malas banget nulis, tiba-tiba kamu terbetik di hati kamu, iya ya, aku menulis karena ingin menjadi bla 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 bla. Kalau cuma bete doang gampang, aku mau nulis. Besok lusa tiba-tiba tulisan kamu dibenci oleh orang, karena problem itu boleh jadi ada. Orang benci sekali dengan tulisan kamu karena hanya masalah berbeda pandangan politik dan sebagainya. Kamu dimaki-maki oleh banyak orang, maka saat itulah motivasi terbaikmu diuji. Kamu bisa menanggapinya dengan santai. Ya Allah, aku punya motivasi yang lebih baik. Kenapa aku ingin menulis? Orang cuma salah paham saja atas tulisan saya. Padahal saya sebenarnya sayang sekali dengan mereka. Tapi kalau kamu tidak punya motivasi terbaiknya, jangankan omongan orang lain deh, omongan di kepala kamu sendiri, bisikan-bisikan di kepala kamu sendiri, cukup untuk meruntuhkan semua motivasi yang kamu punya. Baik, termin berikutnya. Ya, luar biasa sekali pertanyaan dari beberapa pertanyaan ya. Jawab dengan wow sekali. Di usia 6 tahun beliau sudah menulis di majalah-majalah ya. Dulu kita di 6 tahun ngapain ya? Main kelereng gitu ya. Main Barbie, main boneka gitu ya. Ya, selanjutnya di sesi kedua ada 3 pertanyaan, silahkan. Ya, baik terus silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fafa dari Universitas Trunojoyo Madura juga. Yes, tepuk tangan dari Universitas Trunojoyo ya, dari Mbak Fafa. Yang ingin sangat saya tanyakan ke Bang Tere yaitu seperti yang Bang Tere bilang tadi bahwa Aku boleh nanya dulu nggak? Boleh. Kamu sudah baca novelku berapa? 5. Yang paling kamu suka yang mana? Sunset bersama Rosi sama Rindu. Baik, nanya gitu doang, saya teruskan. Habis dia terlihat tegang sebenarnya, jadi biar dia lebih santai. Pertanyaannya. Lupa kan pertanyaan? Kayaknya semakin deg-degan ini. Apa pertanyaannya? Seperti yang Bang Tere tadi bilang bahwa kita tuh nggak mungkin bisa menulis tanpa suka membaca kan. Betul. Lalu menurut Bang Tere itu mana yang lebih baik? Kita baca sebanyak-banyaknya dulu, lalu menulis, atau kita produktif sekali menulis tanpa signifikan yang terlalu mencolok gitu. Soalnya bacanya juga nggak terlalu ini, jadi nulis aja tanpa ada kualitas yang signifikan. Ataukah kita membaca banyak, Baik. lalu menulis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Mbak Fafa ya. Selanjutnya mana ya? Mbak itu silakan. Tapi kita janji ya, habis dari acara ini aku nggak mau membaca postingan yang bilang, karena biasanya kalau habis acara pasti yang posting ini, aku sebel sekali tadi ngacung berkali-kali tapi nggak ditunjuk. Saya komen takdir itu Bang. Jadi kalau kalian nggak ditunjuk bukan salah saya ya, marahnya ke dia yang milih kan. Ya silakan. Ya silakan. Perkenalkan, nama saya Nanda Amalia dari Siapa? Mbak Nanda. Oh Nanda. Iya. Dari? Unipa. Oke. Saya Kamu udah bertanya- baca berapa novel? Udah 4 tahun. Yang paling kamu suka yang mana? Rembulan tenggelam di Baik. Bajakan. Kamu nggak bosan 4 itu bacanya? Enggak, baik. Tanya aja. Ya. Saya mau tanya Bang, tadi kan Bang Tere bilang
Lalu sampai sekarang pun notis-notis biasa. Baik. Kalau saya suruh teman saya untuk membaca, selalu bilang, Nanda kamu ini terlalu berimajinasi. Baik. Padahal saya melihat itu sudut pandang dari yang biasanya orang-orang berpikir. Nah itu bagaimana untuk terkadang saya kan merasa rendah. Iya, saya terlalu berimajinasi gitu kan Bang. Baik. Bagaimana caranya untuk terus mengasah kemampuan itu agar menjadi suatu Baik. tulisan yang berkualitas. Oke. Terima kasih. Ya. Ya, pertanyaan selanjutnya. Untuk pertanyaan selanjutnya ini adalah pertanyaan yang terakhir. Saya beri kesempatan untuk Bang Dere sendiri untuk yang memilihnya. Silakan Abang. Cowok. Cowok, yang masa cowok. Silakan. Ayo maju. Ya, sertakan nama dan dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari Kediri. Nama Dari siapa? Coba lah. Dari Nama Aziz. Aziz. Nah, sebenarnya saya mau tanya ya. Dari kemarin tuh kan saya sempat ngomong-ngomong sama temen ya. Seandainya saya bisa datang ke seminarnya Bang Dere, boleh nggak saya lempar sandal saking saya mangkelnya gitu? Wih, boleh aja silakan. Manggilnya kenapa itu Bang Aziz ya? Nggak tahu, pasti habis baca novel, baca statusnya atau apa itu, saya merasa tersindir gitu aja. Atau jangan-jangan inspirasi setiap karyanya Bang Dere adalah Anda? Ya. Ya, untuk pertanyaannya ya, menurut Bang Dere sendiri, kepuasan untuk menulis itu dilihat dari mana? Apakah kepuasan karena sudah bagus, atau kepuasan karena sudah di banyak orang, atau karena apa? Baik. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bang Aziz dari Kediri. Silakan Bang dijawab dari 3 pertanyaan tadi. Papa dari Tronojoyo Madura. Papa, kalau kamu nanya ke saya, honestly jawaban saya selalu mensupport orang-orang untuk lebih banyak membaca. Problem terbesar bagi kita itu adalah, kalau menurut saya, lagi-lagi saya ya, orang boleh punya pendapat yang berbeda. Apalagi ketika ada ibu-ibu rumah tangga yang bertanya, Bang Dere, anak saya SMP, SMA pengen belajar menulis, bagaimana cara bla bla bla. Maka yang saya sarankan adalah banyak-banyaklah anak tersebut membaca. Karena ketika kamu banyak-banyak membaca, sekali kamu punya hobi menulis, memantiknya mudah sekali. Nah, daripada kamu tenggelam dari produktivitas, maksa nulis, tapi kamu tidak baca apa-apa, kualitas tulisanmu juga nggak terlalu signifikan bagusnya, lama-lama kamu malah bosan sendiri. Karena menulis itu adalah proses kreatif yang dimulai dari amunisi di kepala kamu. Ya, mungkin itu kalau kamu nanya ke saya sih. Tapi kalau memang kebetulan kamu ternyata bisa menulis produktif banyak, tapi kamu bisa mengimbanginya lama-lama jadi bagus, itu walaupun butuh waktu yang lama juga silakan. Ya, jangan merumitkan hal-hal seperti itu ya Nanda. Nah, Nanda, camkan baik-baik. Kalau kamu tidak percaya diri dengan tulisan kamu sendiri, maka tidak akan ada orang yang percaya diri atas tulisan kamu sendiri. Kalau kamu merasa tulisan kamu itu bisa direndahkan oleh orang lain, maka bagaimana mungkin kamu bisa memastikan orang-orang bahwa tulisan kamu itu adalah karya terbaik yang kamu lakukan? Maka saran saya, Dek, dunia ini akan gelap gulita kalau kamu mendengarkan semua ucapan orang lain. Jadi, fokuslah. Tutup pintu rapat-rapat, teruslah produktif dan berkarya. Lama-lama kamu bisa membuktikan bahwa imajinasi yang mereka bilang tadi terlalu berimajinasi bisa menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ngerti maksudnya ya? Aziz, Jis, aku tadi udah cerita loh Jis, tentang 3 makhluk bersahabat baik. Kamu dibikinin cerita baru lagi tentang kepuasan menulis. Jadi jawabannya sudah clear sekali saya kira Jis. Bagi seorang penulis, maka kepuasan terbesar baginya adalah, saya jelasin aja lebih teknis ya, daripada kamu nanti mangkal juga ya. Dalam dunia kepenulisan saya ada 3 level kualitas tulisan. Level yang paling bawah adalah tulisan-tulisan yang menghibur dan menemani. Apa itu tulisan yang menghibur dan menemani? Yang ketika kalian baca, kalian terhibur dan merasa ditemani. Yang lagi sakit hati, bete, marah, sebel, tiba-tiba bahasa misalnya lapis-lapis keberkahannya saling bilang. Kalian baca, kalian tiba-tiba merasa cerah sekali. Ya Allah, aku merasa dihibur oleh buku ini, merasa ditemani oleh buku ini. Yang lagi di rumah sendirian gitu ya, keluarganya pada pergi, diajak nggak boleh dan seterusnya, bete. Kalian malam itu baca novel Raditya Dika, Kuala Kuma, dan kalian tertawa. Itulah namanya jenis tulisan yang menghibur dan menemani.
Level keduanya naik ke atas lagi adalah level bermanfaat. Apa maksudnya bermanfaat? Yang ketika kalian baca, kalian mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru yang menambah wawasan di kepala kalian. Level terakhir adalah tulisan yang menginspirasi, yang ketika kalian baca bisa mengubah hidup kalian menjadi 180 derajat menjadi lebih baik. Bagi saya, Aziz, level tulisan saya cukuplah di menghibur dan menemani. Aku nggak pernah punya ekspektasi berlebihan atas setiap novel yang saya terbitkan. Contoh misalnya Rindu, menurut banyak orang Rindu itu menjawab banyak pertanyaan yang mereka tanyakan. Tapi bagi saya, novel itu diciptakan simply, cukup untuk menghibur dan menemani. Yang lagi naik kereta gitu ya, nggak ada kerjaan, baca novel itu sepanjang perjalanan karena lagi nggak bisa tidur, merasa terhibur dan ditemani. Syukur-syukur Aziz, bermanfaat, syukur-syukur menginspirasi. Tapi aku tidak akan menghabiskan waktuku bermimpi dan bilang ke orang-orang, aku mau menulis novel yang menginspirasi banyak orang. Bukan pekerjaan. Jadi kurang lebih kalau kamu nanya kepuasan menulis, bagi saya minimal ketika kamu baca merasa terhibur dan ditemani. Ini adalah pertanyaan terakhir, jadi izinkan saya menutup sesi ini. Saya sudah hampir 2 jam di depan kalian. Yuk, konsentrasi sebentar. Saya hanya butuh waktu 5 menit saja untuk menutupnya ya. Nanti saya serahkan semua ke moderator. Ada sebuah nasihat kuno dari negeri Cina. Bunyinya seperti ini. Waktu terbaik menanam pohon adalah 20 tahun yang lalu. Artinya apa? Kalau usia kalian hari ini 20 tahun, kalian sudah tanam pohon itu 20 tahun yang lalu. Hari ini kalian bisa menyaksikan pohon itu sudah tinggi besar, rimbun, bisa buat berteduh banyak orang. Dahan kayu matinya bisa jadi kayu bakar, buahnya lezat bisa dimakan banyak orang. Seluruh pohon itu bermanfaat bagi saya. Tapi Bang Ter, usiaku sudah 20, bahkan aku baru mendengar nasihat seperti itu. Jadi bagaimana mungkin saya harus menanam pohon 20 tahun lalu? Saya sudah terlambat, usia saya sekarang 20, Bang Ter. Maka Dek, jangan berkecil hati, jangan bersedih hati, karena ketahuilah waktu terbaik menanam pohon yang kedua adalah hari ini. Kalau kalian hari ini miss juga, luput lagi dari kalian, catat baik-baik ya nak ya. Usia kalian melesat bagaikan peluru, kalian sudah tiba di usia 40 tahun, maka kalian akan berdiri di mana pohon yang pernah saya tanam 20 tahun yang lalu. Kalau kalian ingin menjadi penulis, tanamlah pohon itu 20 tahun yang lalu, maka kalian akan melihat pohonnya sudah tumbuh tinggi besar. Pun sama dengan profesi apapun yang kalian akan pilih besok-besok. Yang mau jadi guru, tanamlah nilai-nilai, prinsip-prinsip pemahaman guru terbaik kalian 20 tahun yang lalu, hingga kalian bisa melihat pohonnya tinggi besar. Apapun itu profesinya, yang mau jadi dokter, yang mau jadi insinyur, lebih-lebih kalau kalian pengen menjadi penulis selain profesi utama kalian. Kurang lebih itu yang ingin saya sampaikan hari ini. Saya minta maaf kalau semua serasa cepat dan ada kata-kata saya yang mungkin menyinggung perasaan. Terima kasih atas perhatian kalian. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Ter sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum itu kita tutup Bang Ter. Bang Ter juga bisa ikutan untuk menyerahkan salam semangat pagi dari kampus kita. Semangat pagi. Ayolah, ayo Bang Ter, ayo Bang Ter. Sorry, buku-buku kalian sudah dikumpulkan belum? Aku Mas banyak PR ya Bang ya? ke ruangan tanda tangan buku ya. Saya pamit langsung ya. Terima kasih banyak ya. Iya. Ya, terima kasih Bang Ter. Ya, meskipun nggak bisa, kita bisa terus suaranya. Ya, silakan Bang Ter. Iya. Tepuk tangan sekali lagi untuk Bang Ter. Ya, tapi tetap kita suarakan semangat pagi biar pertemuan kita kali ini tetap semangat ya, meskipun kita sudah di ujung waktu. Bila saya sudah ingat ya, tadi saya bilang seperti apa, coba kita ulang lagi. Semangat pagi! Pagi! Semangat pagi! Pagi, 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 yes! Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata atau mungkin perbuatan yang kurang berkenan. Semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya Indah SN, akhir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
steril. Bagaimana menurut kita dengan penyampaian materi ini? Karena seni membuat kita itu ya punya berpikir yang secara kreatif tentang menulis itu sendiri. Sebelumnya saya ada pengumuman ada malam puncak Bumi Sastra tanggal 5 Mei yang akan diisi oleh FH Ainun Najib pukul 7 malam di Gor Hasta Brata, Unipa, Surabaya. Yang tadi bertanya, mohon maaf, akan kumpul dulu untuk kita foto bareng. Naik ke panggung. Ya, sini ya. Ditunggu setelah acara selesai. Peserta Seminar Nasional Proses Kreatif Menulis. Demikian serangkaian acara yang telah kita lalui. Semoga acara ini menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Amin. Kami selaku pemandu jalannya acara, saya Irana Novita dan rekan saya Rizal betul. mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada yang kurang berkenan dalam pelaksanaan acara hari ini. Sekali lagi bagi yang tadi sudah bertanya, dimohon untuk maju ke panggung. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore dan Dan terima terima kasih. kasih. Bertanya mohon atas bawah. Bagi yang bertanya pada sesi tanya jawab tadi, dimohon untuk maju